Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi berjumpa di mata kuliah perilaku konsumen ya. Untuk materi pada hari ini, saya akan memberikan materi dua bahasan sekaligus ya, yaitu terkait sama ini masuk ke dalam pertemuan 12 dan 13 ya. Yang pertemuan 12 ini terkait sama psikologi, sosial, dan komunikasi dalam pengambilan keputusan konsumen. Kemudian yang pertemuan 13-nya terkait sama riset pemasaran ya, penelitian mengenai pemasaran. Ya, baik. Langsung saja kita masuk ke dalam materi ya untuk pertemuan ke-12 ini. Izin saya share screen terlebih dahulu ya. Oke, baik, sudah terlihat ya, teman-teman. Oke, jadi di awal-awal pertemuan, kalau ada yang masih ingat, sebenarnya kita sudah pernah membahas ya tentang perilaku konsumen yang tentunya dapat mempengaruhi kegiatan konsumsi pada setiap orang ya. Tentunya ada banyak faktor ya yang mempengaruhi perilaku konsumen. Mungkin ada yang masih ingat yaitu terkait sama lingkungan ya. Itu juga bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Yang mana terdiri dari lingkungan sosial, kemudian ada budaya juga ya. Kemudian ada faktor keluarga juga ya bisa menentukan atau mempengaruhi perilaku konsumen. Kemudian ada faktor individu, kemudian ada faktor psikologis juga ya, seperti motivasi, sikap, pembelajaran, kemudian ada faktor komunikasi juga yang beberapa minggu lalu kita udah pernah bahas juga ya. Jadi bagaimana komunikasi dari pemasar ini, dalam hal ini iklan ya, bisa mempengaruhi konsumen dalam bersikap terhadap keputusan pembelian. Kemudian ada juga yang kemarin word of mouth ya atau WOM gitu ya. Jadi sebenarnya pembahasan ini tuh lebih kepada pengulangan saja gitu ya. Saya juga bingung pas baca RPS kok muncul lagi di pertemuan 12 gitu. Cuman bedanya pada saat pertemuan kemarin itu kita membahasnya per subbab gitu ya. Jadi faktor psikologis sendiri, kemudian faktor sosial sendiri, komunikasi sendiri, budaya sendiri kita bahas per babnya gitu. Nah, kalau di pertemuan 12 ini lebih kepada dijadikan satu gitu pembahasannya, yang mana sebenarnya sudah dibahas kemarin-kemarin per bab mengenai psikologis ya kan, yang ada motivasi, sikap gitu kan, kemudian sosial juga ya, kelompok rujukan, keluarga, kemudian ada komunikasi ya, komunikasi pemasaran sampai bisa mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli barang ya. Jadi ini lebih kepada apa namanya pengulangan aja ya, nggak apa-apa ya. Ya, seperti yang kita ketahui ya, kalau persaingan bisnis ini kan semakin ketat ya. Jadi kan karena adanya globalisasi dan perdagangan bebas gitu ya, jadinya perusahaan juga dituntut untuk apa ya, memenangkan persaingan dengan cara mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya gitu ya. Kemudian bagaimana bisa perusahaan mempertahankan pelanggan yang sudah dimiliki agar terus tetap loyal gitu menggunakan produk-produk si perusahaan. Jadi, guna mendukung hal tersebut, perusahaan juga harus bisa memahami gitu ya, dan mempelajari tentang perilaku konsumen agar dapat memahami bagaimana karakteristik konsumen yang sebenarnya gitu ya. Jadi, perilaku konsumen ini tentu bisa memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi kebutuhannya konsumen, kemudian apa yang menjadi alasan konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian, serta faktor-faktor apa saja sih yang sekiranya tuh bisa
mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan untuk melakukan pembelian ya. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memutuskan melakukan pembelian terhadap satu produk, salah satunya adalah si faktor psikologis konsumen ya, yang mana terdiri dari ada motivasi, kemudian ada persepsi daripada konsumen, kemudian ada apa lagi? Ada sikap ya, kemudian keyakinan, ada pembelajaran di situ ya. Yang mana para pemasar sepakat kalau ternyata faktor psikologi konsumen tuh sangat penting gitu dalam menjalankan apa ya namanya? Konsep pemasaran suatu perusahaan gitu ya. Jadi tanpa adanya suatu pemahaman tentang si konsumen, tentunya pemasar juga tidak bisa mengetahui kan apa yang menjadi kebutuhannya si konsumen gitu. Jadi apa ya? Pemasar ini juga menjadikan konsep psikologis ini menjadi suatu pedoman gitu ya, dalam mempengaruhi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian gitu ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, eh, jadi kalau dilihat dari arti katanya ya, ini pengertian psikologi dulu ya. Jadi psikologi itu berasal dari kata psike ya, yang berarti jiwa atau nafas hidup. Dan kata logos yang berarti ilmu ya. Jadi psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji perilaku individu dalam interaksi dengan lingkungannya ya. Jadi perilaku yang dimaksud ini adalah eh, dalam pengertian yang lebih luas ya, artinya meliputi jenis motoriknya, kemudian kognitifnya, konatifnya, dan si afektifnya gitu ya. Kemudian ada yang namanya psikologi konsumen ya. Jadi eh, psikologi konsumen ini adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang perilaku konsumen pada seseorang atau manusia ya. Jadi kalau psikologi konsumen ini berakarnya pada psikologi periklanan dan penjualan. Jadi bagaimana psikologi konsumen ini bisa mencakup mengenai penelitian tentang konsumen sebagai pembeli dan konsumen sebagai apa ya, warga negara yang memang masyarakat yang memang membutuhkan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi gitu ya. Jadi perilaku konsumen ini kan tindakan langsung yang terlibat untuk mendapatkan, untuk mengkonsumsi dan menghabiskan produk atau jasa gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa melakukan proses keputusan pembelian untuk memenuhi kebutuhannya dia gitu ya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi psikologi konsumen ya. Ada yang pertama motivasi ya. Ini penjelasannya tidak perlu terlalu detail ya karena udah dijelasin kemarin mengenai motivasi ya yang banyak banget. Ada teorinya Maslow, kemudian ada teorinya apa Alfred ya. Banyak ya. Ini apa namanya? Sedikit mengulang saja gitu ya. Jadi seperti yang kemarin dibahas ya di materi motivasi itu kan mengatakan bahwa motivasi ini kan menjadi suatu eh, apa ya, motivasi dan teori kebutuhan ini akan menjadi faktor-faktor yang memang mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian konsumen gitu ya. Dan ini pun sebenarnya tergambar atau tercermin dalam si customer behavior-nya si konsumen gitu ya. Seperti yang kita ketahui juga kalau misalkan apa teorinya Maslow ya kan, itu kan ada hierarki kebutuhan ya, ada tingkatan kebutuhan. Jadi kebutuhan manusia itu tersusun dalam sebuah hierarki dari yang paling mendesak sampai yang kurang mendesak gitu ya. Yang mana eh, dari hierarki kebutuhan Maslow ini kita bisa melihat gitu ya, diurut daripada segi kepentingannya gitu. Jadi kan kemarin Maslow membagi teori kebutuhan itu ada 5 ya, 5 tingkatan, di mana dari yang paling dasar itu terkait sama kebutuhan fisiologisnya ya kan, kayak sandang, pangan, papan gitu ya. Kemudian itu sudah terpenuhi,
kita membutuhkan atau naik satu level mengenai kebutuhan rasa aman gitu, tingkat keamanan. Kemudian itu sudah terpenuhi lagi, naik lagi mengenai kebutuhan sosial, kemudian ada kebutuhan penghargaan sampai dengan kebutuhan aktualisasi diri, yaitu menurut si teorinya Maslow terkait sama si motivasi. Dan memang teorinya Maslow ini teori yang sampai sekarang pun masih dijadikan sebagai acuan dalam penelitian tentang motivasi. Kemudian ada persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi psikologi yang kedua adalah persepsi. Jadi apa ya? Persepsi ini kan berkaitan dengan eh, kualitas ya, lebih kepada kualitas produk gitu. Bagaimana persepsi manusia itu bisa terbentuk terkait sama kualitas produk yang mau dibeli gitu kan, atau kualitas dari suatu produk di mata pelanggan gitu ya. Jadi persepsi pelanggan ini terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa yang memang diharapkan oleh si pelanggan gitu. Jadi di dalam persepsi ini pun ada suatu proses di mana seseorang itu bisa memilih, bisa mengatur, dan bisa menginterpretasikan informasi yang mereka terima gitu. Jadi persepsi ini tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, tetapi juga ada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitarnya atau keadaan individu yang bersangkutan. Jadi bagaimana persepsi kita terhadap suatu kualitas produk tersebut gitu ya. Selain dari dalam diri kita sendiri, kita juga persepsi itu terbentuk juga daripada pengaruh-pengaruh lingkungan kita gitu ya. Kemudian ada pembelajaran ya. Jadi kalau pembelajaran ini tentunya proses yang dilakukan oleh konsumen untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang pembelian atau tentang mengkonsumsi suatu produk gitu ya, yang mana bisa diaplikasikan untuk perilaku di masa yang akan datang gitu. Artinya di dalam kita membeli produk juga ada unsur pembelajaran di situ ketika kita menemukan saat membeli produk tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya, maka menjadi pembelajaran dan pengalaman untuk tidak membeli produk itu lagi gitu ya. Jadi di mana si pembelajaran ini suatu tahapan di mana si konsumen ini bisa memperoleh pengetahuan tentang si produknya. Apakah dan ini juga bisa berpengaruh terhadap si keputusan pembelian konsumen. Apakah nantinya mau lagi membeli ya kan? Apakah memberikan rasa kepuasan gitu ya? Apakah nantinya tidak akan mempengaruhi perilaku konsumen untuk membeli lagi di masa yang akan datang atau seperti apa gitu kan? Jadi kan lewat daripada si pembelajaran dan pengalaman tadi. Kemudian ada sikap ya yang mempengaruhi psikologi konsumen. Jadi sikap konsumen ini biasanya terhadap suatu produk ini terkait sama merek, ya kan, terkait sama harga, kualitas juga ya. Tentunya konsumen pun cenderung mengevaluasi merek-merek atau kualitas yang memang disenangi atau tidak disenangi secara konsisten gitu. Jadi kadang konsumen pun mengevaluasi produk tersebut secara keseluruhan gitu ya, dari yang paling jelek sampai yang paling baik sekalipun gitu. Dan mana pembentukan sikap dipengaruhi dari pengalaman juga gitu ya, pengalaman pribadi, kemudian dari pengaruh keluarga, atau dari kegiatan pemasarannya langsung dan media massa atau media sosial lainnya. Itu terkait sama faktor-faktor yang mempengaruhi psikologi konsumen ya. Nah, kemudian ada komunikasi pemasaran ya. Kemarin ya, beberapa minggu lalu kita juga ada bahas juga ya komunikasi pemasaran. Jadi kan ya setiap manusia kita tahulah melakukan interaksi melalui komunikasi gitu kan. Karena kan komunikasi ini kan proses pentransferan atau penyampaian informasi gitu ya melalui media atau apa melalui kode-kode baik verbal maupun non verbal lah istilahnya seperti itu ya. Nah, tentunya yang dimaksud di sini adalah komunikasi pemasaran gitu ya. Di mana
seorang pemasar ini bisa mempengaruhi konsumen lewat komunikasi gitu. Dan tentunya harus komunikasi yang persuasif dan efektif gitu ya. Yang mana kalau persuasif ini kan bagaimana caranya bisa mempengaruhi orang lain gitu. Komunikasi yang persuasif dan efektif ini tentunya diharapkan bisa mewujudkan keputusan pembelian yang positif terhadap suatu produk yang ditawarkan oleh si pemasar ya. Jadi komunikasi pemasaran atau dalam istilah marketing itu disebutnya marketing communication gitu ya. Sebenarnya sarana ya ini. Sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, kemudian membujuk, kemudian apalagi mengingatkan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung tentang si produk atau merek yang mereka jual gitu ya. Jadi komunikasi pemasaran ini mempresentasikan suara ya, suaranya perusahaan dan merek produknya mereka gitu ya. Jadi serta merupakan sarana di mana perusahaan ini bisa membuat dialog yang membangun hubungan dengan konsumen gitu. Jadi kan kalau proses komunikasi yang sehari-hari kita lakukan apa namanya dimensinya atau indikatornya itu kan ada komunikator ya kan, atau si pembawa pesan, kemudian ada encoding kan, kemudian ada pesan ya. Kalau masih ingat kemarin apa namanya unsur-unsur komunikasi ya, kemudian ada media, ada decoding, ada si komunikan gitu ya. Jadi di mana di dalam proses tersebut pun tidak selalu mulus gitu karena memang kan kadang ada barir di situ atau gangguan ya ketika pentransferan komunikasi. Nah, sedangkan kalau komunikasi pemasaran ini dalam prosesnya tuh melibatkan si company yang menjadi komunikatornya. Kemudian ada encoding ya, kemudian ada marketing. Marketing ini terkait sama informasi atau pesan dari suatu produk ya, yang mana mau disampaikan ke konsumen. Kemudian ada media sama ya, bagaimana media ini mempromosikan si produk-produknya kita. Kemudian ada decoding ya, ada publik. Publik ini lebih kepada eh, konsumennya. Kemudian balik lagi ke si company ya, yaitu adanya keuntungan yang diperoleh sama perusahaan. Itu terkait sama unsur-unsur komunikasi pemasaran ya. Nah, kemudian kalau di dalam komunikasi pemasaran ini sebenarnya yang sangat penting dan krusialnya tuh ada di media gitu ya. Ada di media yang dipakai atau media yang digunakan. Nah, media yang digunakan harus berupa komponen-komponen yang mengandung promotion mix ya, kayak misalkan advertising gitu ya. Jadi kan ini apa namanya segala bentuk penyajian, kemudian promosi ide-ide gitu ya, baik itu non personal ataupun melalui sponsor gitu ya, yang memang niatnya adalah untuk memperkenalkan produknya si pemasar atau produknya perusahaan. Kemudian ada media lainnya seperti public relation ya. Kali ini kan lebih kepada apa ya dijalankannya tuh secara berkesinambungan gitu oleh suatu perusahaan gitu kan. Jadi di mana ini eh untuk memperoleh dan membina suatu kegiatan yang saling pengertian, adanya simpati sama dukungan yang memang ada hubungannya dengan opini publik gitu ya. Jadi eh, ini lebih kepada menghubungkan kebijaksanaan guna mencapai kerjasama yang lebih produktif dan untuk memenuhi kepentingan bersama yang lebih efisien gitu dalam kegiatan yang memang sudah terencana oleh si pemasar ya. Jadi ini sebarannya cukup luas sebenarnya ya, si public relation ini. Kemudian ada direct marketing ya. Ini kan komunikasi secara langsung baik itu melalui telepon, melalui email, atau melalui media-media sosial lainnya yang memang mendapatkan tanggapan langsung dari si konsumen ya. Kemudian kalau sekarang direct marketing lebih terkenalnya kayak apa ya? Eh, Kalau di IG atau di TikTok kan itu kan banyak tuh orang orang nge-live jualannya dia kan. Nah, itu juga bisa disebut sebagai direct marketing karena langsung tektokan sama apa sama customernya ya. Kok meskipun lewat online.
Tapi itu lebih efektif sekarang gitu. Banyak orang yang dengan live IG, live TikTok tuh apa ya? Respon daripada si konsumennya tuh lebih cepat gitu. Langsung check out, langsung payment, kemudian langsung kirim barangnya tuh ininya nge-live itu lebih efektif. Kemudian ada personal selling-nya. Ini melakukan dialog antara sales personal dengan calon pembeli ya, yang bertujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan si calon konsumen agar melakukan pembelian. Kemudian ada sales promotion ya, yang mana sebenarnya ya intinya untuk menawarkan si produknya kita. Kemudian kemarin ada kita belajar WOM ya, word of mouth ya. Jadi dari mulut ke mulut gitu ya. Komunikasi dari mulut ke mulut ini kan lebih murah ya kan, apa tuh namanya, eh lebih ini juga apa, lebih efektif juga ya karena kan mengurangi biaya promosi, mengurangi alur distribusi gitu ya. Jadi semuanya ini memang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen dan minat beli konsumen gitu. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian berikutnya adalah lingkungan sosial ya. Kayak kemarin ada budaya gitu ya, di eh, bagaimana suatu pemasar ini mampu mentransfer suatu budaya tertentu dalam suatu daerah gitu ya ke suatu produk gitu ya. Jadi tentunya budaya yang digunakan dalam perilaku konsumen ini mengacu pada nilai-nilai, gagasan, dan simbol-simbol yang memang bermakna gitu, yang membantu individu untuk berkomunikasi, untuk melakukan penafsiran, serta melakukan evaluasi gitu yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi si pemasar ini yaitu melakukan transfer makna budaya namanya kepada si konsumen. Nah, faktor budaya juga kemarin dipengaruhi lagi sama yang namanya si subbudaya ya kan. Jadi masing-masing budaya terdiri dari subbudaya yang lebih kecil gitu. Yang mana bisa memberikan lebih banyak ciri atau sosialisasi khusus gitu ya bagi para uh, masyarakat atau konsumen gitu. Kayak misalkan kalau suku budaya tuh terdiri dari apa kemarin? Ada usia ya kan, kemudian ada ras, ada agama, ada kebangsaan, ada apalagi daerah geografis gitu ya. Jadi banyak subbudaya yang membentuk segmen pasar penting. Dan si pemasar pun juga harus sesering mungkin merancang produk dan menjadikan suatu program pemasaran yang memang bisa disesuaikan dengan kebutuhannya si konsumen lewat si masing-masing subbudaya tadi. Kemudian ada kelas sosial yang termasuk lingkungan sosial juga ya. Jadi kalau kita tahu ya kalau di dalam masyarakat itu pembagiannya banyak berdasarkan kelas sosial gitu ya, dari yang mulai pendapatan yang rendah sampai dengan pendapatan yang tinggi gitu ya. Jadi konsumen ini dibedakan atas perbedaan sosial ekonominya gitu ya. Kayak misalkan tentunya ada perbedaan antara orang yang memiliki penghasilan ekonomi menengah dengan orang yang memiliki penghasilan ekonomi tinggi, yaitu merek pakaian yang dipakai berbeda, kemudian jenis kendaraan atau jenis fasilitas yang dia punya pun pasti berbeda gitu ya. Ya, kita tidak bisa menghindari itu ya, karena memang kelas sosial ini terbentuk karena adanya sistem kasta yang berbeda gitu, yang dibesarkan dalam suatu lingkungan tertentu gitu ya. Cuman biasanya juga kelas sosial tidak tidak selalu diidentikan dengan kondisi ekonomi ya. Kayak tingkat pendidikan itu juga bisa menggambarkan kelas sosial kan. Tempat tinggal juga ya. Terus cara berbicara tentunya apa ya? Cara berbicara orang yang lulus S1 sama orang yang lulus S2, S3 nah itu berbeda gitu. Nah, itu juga bisa
menjadi indikator daripada kelas sosial juga. Kemudian pengaruh pribadi ya, ini bukan pengaruh sosial, typo. Jadi ini pengaruh pribadi. Apa namanya, faktor lingkungan sosial yang berikutnya. Jadi pengaruh pribadi ini ya banyak banyak dimensinya juga ya, gitu. Artinya eh, bisa dipengaruhi oleh persepsi kita sendiri gitu ya, atau bisa juga dipengaruhi oleh pengaruh pribadi yang memang berasal dari orang-orang yang ada di sekitarnya mereka, gitu ya. Bahkan kayak peranan daripada opini leader itu juga bisa memberikan apa namanya nasihat, saran, masukan kepada kita gitu, dan itu juga bisa berpengaruh dalam pengambilan keputusan di proses pembelian. Kemudian ada keluarga ya, sama ini ya, bagian daripada pengaruh pribadi juga ya. Dan ini merupakan apa namanya kelompok rujukan atau referensi yang paling penting juga gitu dalam masyarakat ya. Jadi kan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak ini kan kerap menjadi apa ya faktor penentu juga gitu dalam pengambilan keputusan yang paling utama gitu ya. Kemudian ada situasi ya. Nah, kalau situasi ini kan lebih kepada keadaan ya, yang mana keadaan itu kan kadang bisa berubah gitu ya. Nah, kadang perubahan ini juga tidak apa ya, tidak menentu dan tidak bisa diramalkan gitu, sehingga perubahan ini sebenarnya agak apa ya, agak sulit diprediksi juga gitu ya. Makanya banyak eh, penelitian-penelitian yang dimanfaatkan sebagai salah satu strategi untuk menjadi alternatif dalam suatu situasi yang suka berubah-ubah gitu ya. Kayak misalkan ketika apa namanya, ketika musim Idul Fitri atau Idul Adha gitu. Nah, itu kan ini ya berdasarkan kebutuhan pun berubah gitu ya, dari yang tadinya tidak membutuhkan baju baru jadi membutuhkan baju baru gitu. Nah, kondisi-kondisi yang kayak gitu yang diatur strateginya oleh bagian pemasar gitu. Kemudian si pemasar juga harus bisa mengantisipasi juga kayak misalkan pada saat kalau biasanya kan kalau Idul Fitri itu kan sudah ada tanggalnya gitu ya di kalender. Cuman kan penentuannya kan kadang tidak sesuai sama tanggal yang tertera gitu. Sedangkan kayak contohnya perusahaan retail lah, dia stok ayam buat Idul Fitri untuk kebutuhan Lebaran tuh misalkan berapa ratus ekor gitu kan. Udah dipastikan untuk tanggal sekian gitu. Tapi ternyata Lebarannya meleset daripada tanggal yang sudah ditentukan. Nah, itu si pemasar pun harus bisa mengatur strategi plan B-nya gitu ya. Karena situasi yang berubah-ubah tadi gitu. Contoh kecilnya seperti itulah. Tentunya banyak ya contoh-contoh lainnya. Nah, kemudian faktor-faktor tadi itulah yang mempengaruhi si keputusan pembelian ya. Jadi, keputusan pembelian kan ini reaksi ya terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya gitu ya. Yang mana keputusan ini merupakan bagian yang terakhir gitu ya, pilihan terakhir yang dapat berupa tindakan atau opini gitu. Nah, ini ada pengertian keputusan pembelian menurut Kotler dan Armstrong ya. Jadi, tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli gitu ya. Kemudian ada keputusan pembelian menurut Sigman dan Kanuk. Ini adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian. Artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan haruslah tersedia beberapa alternatif pilihannya ya. Jadi termasuk kegiatan membeli itu menyewa juga ya, menginvestasi, kemudian membeli suatu layanan gitu. Jadi memang kegiatan membeli ini adalah
kegiatan di mana terjadi interaksi antara dua pihak gitu ya. Pihak pertama, si penjual ya, yang menawarkan barang atau layanan atau produk. Pihak keduanya adalah kita gitu ya, konsumen yang membeli karena butuh atau karena keinginan gitu ya. Kemudian ada proses keputusan pembelian ya. Yang pertama ada pengenalan kebutuhan. Jadi proses pembelian memang diawali dengan adanya pengenalan kebutuhan ya. Pembeli kadang merasakan perbedaan antara keadaan nyata dengan keadaan yang diinginkan gitu ya. Nah, pada tahap ini nih si pemasar harus bisa meneliti jenis kebutuhan apa yang dimau sama si konsumen gitu ya. Kemudian yang kedua ada pencarian informasi. Nah, ini biasanya dalam melakukan pembelian, biasanya kita, apalagi kalau perempuan ya, biasanya kalau perempuan itu kalau mau beli barang sesuatu tuh harus detail dulu nih, kira-kira barangnya ini layak apa enggak dibeli. Kemudian kalaupun layak, dicari dulu komposisinya seperti apa gitu ya. Kadang barang A dan barang B itu sama sejenis itu, cuman lihat kandungannya ternyata ini lebih menguntungkan yang A, maka akan beli yang A. Pokoknya kalau kalau nggak tahu ya, kalau kalau pria tuh biasanya kalau eh, lebih lebih simpel gitu dalam melakukan pembelian gitu. Gak mau ribet istilahnya seperti itu ya. Kalau si perempuan lebih ribet gitu karena eh, banyak indikator-indikator yang mereka harus pikirkan gitu. Nah, biasanya pencarian informasi ini diperoleh dari mana? Tentunya dari berbagai macam sumber ya. Pertama tentunya sumber pribadi, kayak misalkan pengalaman diri sendiri atau dari keluarga ya kan, atau dari teman, tetangga, kenalan gitu ya. Kemudian dari sumber komersialnya yaitu iklan, dari pramuniaganya atau dari dealernya atau dari kemasannya ya. Kemudian ada sumber publik ya dari media massa, kemudian dari organisasi pelanggan ya, kemudian dari sumber pengalaman mengenai menangani, memeriksa, dan menggunakan produk. Jadi memang eh, setelah kita mengenali kebutuhan kita, perlunya apa, kemudian kita cari produknya, nah biasanya produknya itu kita cari dulu pengetahuan terhadap si produknya itu seperti apa gitu ya. Jadi eh, istilahnya tidak salah belilah, tidak membeli kucing dalam karung gitu ya, istilahnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, evaluasi berbagai alternatif ya. Jadi orang pemasaran ini perlu mengetahui tentang evaluasi berbagai alternatif, yaitu bagaimana si konsumen ini memproses informasi untuk memilih merek-merek yang dikehendaki oleh konsumen gitu. Jadi kan kayak misalkan bedak, bedak tuh kan banyak ya kan. Ada bedak A, B, C, D. Nah, itu kan berbagai macam alternatif gitu kan, maunya yang mana. Sampai akhirnya keputusan terakhirnya adalah keputusan pembelian gitu ya. Ini sebenarnya sudah melewati tahap evaluasi gitu. Jadi konsumen ini membuat peringkat atas merek dan membentuk niat untuk membeli ya. Biasanya keputusan pembelian konsumen ini adalah membeli merek yang paling disukai gitu. Kemudian ada niat untuk membeli sehingga keputusan pembelian ini juga bisa terlaksana ya. Nah, faktor-faktornya tadi yang mempengaruhi keputusan pembeliannya ada dari psikologi, ada dari lingkungan, ada dari komunikasi gitu ya. Kemudian perilaku pasca pembelian. Nah, disinilah gitu kan evaluasi daripada produk yang dipakai gitu. Nah, tugas seorang pemasar ini tidak berakhir ketika produknya sudah dibeli konsumen, bukan ya. Karena pemasar pun harus melihat bagaimana impact daripada si produk itu di pasaran gitu ya. Apakah konsumen puas dengan produk yang ditawarkan atau tidak puas gitu ya. Apakah nantinya mau membeli lagi produk tersebut atau bagaimana. Nah, inilah tugas pemasar untuk
mengevaluasi produk tersebut gitu kan, apakah memang laku di pasaran atau tidak, apakah menarik konsumen atau tidak gitu ya. Itu terkait sama proses keputusan pembelian. Jadi ada pengenalan kebutuhan, ada pencarian informasi, ada evaluasi berbagai alternatif, ada keputusan pembelian, dan ada perilaku pasca pembelian ya. Nah, kemudian ada struktur keputusan pembelian. Jadi kalau katanya Kotler dan Armstrong nih, konsumen sebenarnya tidak hanya melakukan tindakan pembelian aja gitu, tapi ada beberapa tindakan lain sebelum konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk gitu ya. Tindakan lainnya apa aja? Yaitu memilih produk, ya kan? Kemudian memilih merek, ya kan? Pilih produknya udah susu. Nah, cuman harus ribet lagi kan? Milih susunya merek apa ya gitu ya. Yang bagus yang mana ya? Yang sering dikonsumsi orang yang mana ya? Nah, ini kalau beli susu yang ini nanti alergi nggak ya? Nah, itu banyak lah apa namanya pemikiran-pemikirannya. Kemudian udah milih merek, milih penjualnya juga ya. Jadi mau beli di mana nih? Di supermarket, di Alfamart, di Indomaret dan sebagainya. Kemudian waktu pembeliannya juga dipikirkan ya, belinya kapan, pagi, siang, sore, atau minggu depan, bulan depan gitu ya. Kemudian ada jumlah pembelian ya, berapa kuantiti yang harus dibeli. Kemudian ada makanya tadi si Kotler dan Armstrong bilang sebenarnya pembelian bukan hanya merupakan satu tindakan aja, satu tindakan oke beli gitu kan, tetapi ada beberapa tindakan lainnya gitu kan. Yang tadi disebutkan tadi memilih produk, merek, memilih penjual, kemudian kapan waktu belinya, berapa jumlah belinya, dan ada lagi tahapannya yaitu kita menganalisa, merasakan dan memutuskan gitu ya. Jadi apa ya? Eh, Seperti seorang individu itu memecahkan banyak masalah gitu ya, banyak problem lah. Mau beli barang satu aja tuh pikirannya tuh banyak banget gitu ya. Jadi konsumen ini membentuk preferensi atas merek-merek dalam kumpulan pilihan pada saat tahap evaluasi. Gitu. Dan konsumen juga mungkin membentuk niat untuk membeli produk yang memang paling disukai. Gitu ya. Kemudian ada tipe-tipe keputusan pembelian ya. Jadi pengambilan keputusan oleh konsumen ini tentunya akan berbeda menurut jenis keputusan pembeliannya. Nah, ini ada tipe-tipe keputusan pembelian menurut Kotler dan Armstrong ya. Jadi memang teori marketing yang paling terkenal itu teorinya Kotler dan Armstrong. Yang pertama itu perilaku membeli yang rumit ya. Jadi memang perilaku membeli yang rumit ini membutuhkan keterlibatan yang tinggi dalam pembelian dengan berusaha mencari perbedaan-perbedaan yang jelas dan detail gitu ya di antara merek-merek yang ada khususnya perempuan ya. Karena saya pun mengakui kalau tipikal orang yang rumit ketika membeli produk gitu ya dibandingkan dengan suami saya gitu ya. Yang notabene ya laki-laki yang memang simple ya kalau kalau menurut saya ya dalam membeli produk itu yang penting produknya itu sesuai kebutuhannya dia gitu ya. Kemudian yang kedua mengurangi ketidakcocokan. Jadi perilaku membeli untuk mengurangi ketidakcocokan. Perilaku membeli semacam ini mempunyai keterlibatan yang tinggi dan konsumen menyadari hanya terdapat sedikit perbedaan di antara berbagai merek ya. Kemudian perilaku membeli berdasarkan kebiasaan ya. Tentunya konsumen membeli suatu produk memang berdasarkan kebiasaan gitu ya. Kebiasaan bukan karena kesetiaan terhadap merek tertentu ya, karena memang kebiasaan menggunakan itu. Mungkin dari kecil gitu ya. Kemudian mencari keragaman. Jadi perilaku pembeli yang mencari keragaman. Jadi konsumen berperilaku dengan tujuan mencari eh, berbagai macam jenis gitu ya. Ini sebenarnya bukan ini ya,
bukan berdasarkan kepuasan semata gitu. Jadi dia hanya pengen mencari keragaman dari suatu produk itu apa aja sih gitu ya. Dan misalkan ada ya kayak eh, kalau beauty blogger gitu ya. Nah, itu kan dia banyak tuh produk-produk make up-nya ya kan. Nah, dia mencari keragaman atas fungsi daripada si make up tersebut gitu. Makanya dia merek padahal sama bedak-bedak juga, cuma berbagai macam bedak dengan jenis merek yang berbeda gitu kan. Nah, itu terkait sama tipe-tipe keputusan pembelian ya. Nah, itu materi pada pertemuan ke-12 terkait sama faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi keputusan pembelian gitu ya. Tadi ada dari psikologis ya, dari motivasi orang membeli produk itu atas dasar kebutuhan atau atas dasar keinginan ya, kemudian dari sikapnya, dari eh, pembelajarannya terhadap satu produk tertentu gitu ya. Kemudian ada dari lingkungan sosial ya, ada dari budaya, kemudian ada dari kelas sosial ya, kemudian ada komunikasi ya terkait sama komunikasi pemasaran, iklan, marketing, advertising, pokoknya yang berkaitan sama marketing mix lah. Jadi media-media apa saja sih yang sekiranya bisa menyampaikan si produk ini bisa ke tangan pembeli gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke materi yang kedua ya. Ini saya stop ini dulu. Share-nya saya stop dulu. Nah, oke, sudah terlihat ya. Jadi, untuk materi berikutnya ini terkait sama penelitian marketing ya. Jadi, ketepatan penjelasan langkah-langkah penelitian perilaku konsumen gitu ya. Iya, jadi memang eh, karena saking pengennya pemasar tuh tahu gitu ya kondisi di lapangan itu seperti apa sih kebutuhan konsumen yang memang eh, mengidentifikasikan kira-kira konsumen tuh sedang memerlukan apa, konsumen tuh inginnya apa gitu ya, sampai dengan bagaimana produk itu bisa mempengaruhi, bisa apa, produk itu bisa sampai ke tangan konsumen, bagaimana konsumen bisa melakukan keputusan terhadap pembelian suatu produk gitu ya. Jadi memang untuk mengetahui hal tersebut, para pemasar tuh eh, sering melakukan yang namanya riset konsumen gitu ya. Dan juga si riset konsumen ini sebenarnya sudah semakin berkembang juga gitu ya. Karena memang sebagai apa namanya? Perluasan bidang riset di pemasaran juga gitu untuk memungkinkan para si pemasar ini bisa meramalkan bagaimana si konsumen akan bereaksi di pasar gitu ya. Dan memahami alasan-alasan mereka dalam mengambil keputusan untuk membeli gitu ya. Jadi riset konsumen ini digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan manajerial di tingkat perusahaan ya, di tingkat organisasinya gitu ya. Makanya ada yang namanya eh, banyak penelitian ya terkait sama harga mungkin ya, terkait sama brand image, bagaimana brand image bisa mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, bagaimana minat belinya konsumen, ya, banyak penelitian-penelitiannya gitu ya. Karena kondisi pasar dan kondisi industri itu berkembang sangat dinamis gitu ya. Jadi menuntut para pemasar nih untuk selalu mencari tahu,
mencari informasi secara akurat, secara up to date gitu ya. Nah, caranya dengan apa ya? Dengan melakukan riset pasar gitu ya. Nah, jadi ini ya, jadi riset konsumen berkembang sebagai perluasan bidang riset pemasaran untuk memungkinkan para pemasar meramalkan bagaimana konsumen akan bereaksi di pasar dan memahami alasan-alasan mereka dalam mengambil keputusan untuk membeli gitu ya. Proses riset perilaku konsumen. Jadi riset pemasaran ini ada 4 tahapan ya. Jadi riset pemasaran ini merupakan sebuah proses untuk memperoleh informasi yang akurat tentang suatu objek ya. Nah, objeknya apa? Banyak ya. Mungkin mengenai produk, mungkin mengenai harga, brand image, dan segala macamnya yang berkaitan dengan dunia pemasaran. Nah, yang pertama ada mendefinisikan masalah ya. Jadi masalah penelitian ini pada dasarnya merupakan apa? Kesenjangan ya, kesenjangan antara harapan dan keinginan gitu ya. Dan masalah juga bisa berarti sesuatu yang menarik juga, sesuatu yang menarik karena menimbulkan keingintahuan gitu. Jadi kita nih melakukan penelitian kan untuk mengatasi masalah gitu ya. Ya misalkan produk kita tidak laku di pasaran, nah kita teliti kenapa kok bisa nggak laku di pasaran, padahal segmentasi pasarnya sudah dilakukan dengan baik. Nah kita kan teliti itu gitu. Nah tujuan daripada penelitian adalah untuk mencari solusi ya kan, mencari solusi bagaimana nih untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya. Jadi banyak ya topik-topik yang menarik dalam dunia pemasaran gitu ya. Kayak misalkan pemahaman tentang persepsi pelanggan, kemudian apalagi respon pelanggan terhadap perubahan harga ya, kemudian terkait sama produk apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen ya, gimana konsumen terhadap sebuah merek sikapnya seperti apa gitu. Banyak topik-topik pemasaran yang perlu diteliti gitu. Jadi diidentifikasi dulu permasalahannya seperti apa gitu ya. Nah, ketika melakukan proses identifikasi masalah atau mendefinisikan masalah, ada beberapa tahapan juga ya. Yang pertama, mengumpulkan informasi awal ya. Kayak tadi, misalkan yang mau diteliti adalah eh, masalah produk, ya kan? Kenapa produknya kok tidak laku di pasaran? Nah, kita kumpulkan informasi awal, apa penyebabnya kita apa produk kita tidak laku di pasaran, gitu ya. Kemudian kita deskripsikan informasi yang sudah kita temukan. Kemudian kita menguji hipotesisnya. Mungkin, jadi itu dari tahapan ini ya dalam proses mendefinisikan masalah. Jadi ketika mendefinisikan masalah, kita kan observasi di lapangan, ya kan? Kita cari tahu informasinya seperti apa, gitu kan? Ketika data-data kita sudah dapat, informasi kita sudah dapat di lapangan, kita deskripsikan. Oh, ternyata di lapangan itu produk kita nggak laku karena A, B, C, D, gitu. Nah, kemudian kita duga, ya kan? Kita duga namanya hipotesis, ya kan? Nanti pada saat belajar metodologi penelitian, nanti sudah familiar nih dengan kata hipotesis, dengan kata apa namanya variabel, dengan apa tuh namanya validitas, reliabilitas. Nah itu akan familiar dengan kata-kata seperti itu. Ini hanya pengenalan dasar aja ya. Nah ketika sudah mendeskripsikan suatu permasalahan, maka kita muncullah dugaan kita gitu kan. Oh, jadi produk kita ini tidak bisa menimbulkan kepuasan terhadap konsumen gitu. Karena mungkin harganya yang terlalu mahal atau mungkin kualitasnya yang terlalu rendah gitu kan. Nah, itu kan hanya dugaan-dugaan aja ya kan. Hipotesis itu artinya dugaan, menduga gitu. Hanya dugaan-dugaan aja dari informasi awal yang kita peroleh lewat observasi gitu ya. Makanya ditemukanlah permasalahan di situ, namanya mendefinisikan masalah. Nah, kemudian setelah dilakukan mendefinisikan masalah, ada yang namanya mengembangkan rencana riset.
Nah, jadi ini menentukan data yang dibutuhkan. Rencana pengumpulan data, pendekatan riset, rencana pengambilan sampel, instrumen riset, dan mempresentasikan rencana riset. Gitu ya. Jadi, di proses inilah kita menyusun sebuah laporan atau proposal penelitian di sini. Ya kan? Ketika tadi kita sudah menemukan permasalahannya seperti apa, kita perdalam lagi itu permasalahan gitu dengan cara satu tadi menentukan data yang dibutuhkan gitu ya. Jadi untuk dapat memenuhi sasaran penelitian tentunya dibutuhkan variabel-variabel yang digunakan gitu ya. Kayak tadi produk tidak laku di pasaran. Setelah diobservasi, oh ternyata produk tidak laku di pasaran karena banyak hal nih, banyak indikator, harga, kualitas, atau mungkin merek gitu ya. Nah, itu semua masih berupa dugaan. Hanya hanya kita melihat gitu ya. Kita belum menentukan sampelnya. Kita belum mengambil sampelnya, belum meneliti sampelnya gitu. Hanya berupa dugaan gitu kan. Nah, kita tentukan kira-kira kan banyak faktor. Kira-kira mana sih faktor-faktor tadi atau variabel-variabel tadi yang menjadi dominan atau yang menjadi eh, penguat gitu kan, kenapa produk kita itu tidak laku di pasaran gitu. Jadi diperlukan variabel-variabel yang untuk mendukung gitu ya. Kira-kira faktor mana yang paling dominan. Kemudian kita kumpulin data-datanya. Dari banyak faktor tadi, mungkin produk tidak laku di pasaran mungkin karena harga, mungkin karena kualitas, mungkin karena apalagi merek gitu ya, atau mungkin karena eh, kandungannya ya, atau komposisinya gitu. Nah, dari banyak indikator itu kita kumpulin datanya, kita sebar ke namanya rencana pengambilan sampel ya. Jadi kita sebar lewat kuesioner gitu ya. Kira-kira dari banyak faktor tadi mana nih yang paling dominan gitu kan. Kemudian sudah kita sebar ke populasinya atau ke sampelnya gitu ya. Kalau populasi kan banyak, misalkan produk tidak laku di pasar A gitu kan. Nah, jumlah masyarakat di pasar A itu kan banyak. Nah, makanya kita ambil yang namanya sampelnya gitu kan. Sampel itu kan artinya perwakilan daripada si populasi gitu kan. Nah, setelah kita sebar indikator-indikator tadi yang sekiranya diduga mempengaruhi produk tidak laku di pasaran, kemudian kita blast melalui kuesioner bisa, melalui wawancara bisa gitu ya. Misalkan dari segi harga kita wawancara si konsumennya, produk A ini harganya mahal atau murah gitu kan. Misalkan banyak yang bilang mahal, mahal gitu kan. Oh ya udah berarti benar dari harga ini tidak cocok karena mahal. Jadi produknya tidak laku di pasaran. Kemudian dari apa lagi tadi? Dari merek tuh. Mereknya tidak terkenal, mereknya tidak familiar, mereknya nggak tahu merek apa gitu kan. Kemudian dari apa lagi tadi indikatornya? Dari kualitas, kualitasnya rendah gitu misalkan. Nah, dari responsis sampel tadi atau responden tadi gitu kan, kita balik lagi kan datanya itu ke kita ya kan. Nah, itu namanya instrumen riset. Nah, kita ukur tuh si indikator-indikator tadi yang sudah kita blast ke responden atau ke konsumen. Kita ukur, nanti ada yang namanya olah data gitu ya, olah data. Ini sih nanti lebih detailnya ada di metodologi penelitian ya. Ini hanya apa namanya pengetahuan mengenai apa sih kegiatan riset yang dilakukan seperti apa gitu ya kegiatannya. Jadi setelah data-data kita peroleh dari si konsumen gitu ya, kita uji namanya instrumen riset, kita uji tuh si instrumennya gitu kan. Instrumennya kan tadi kita ada harga, ada kualitas, kemudian ada merek ya. Kita uji kira-kira valid apa enggak nih, reliable apa enggak nih. Kemudian setelah kita uji instrumen risetnya, baru deh kita bisa mempresentasikan si rencana riset kita seperti apa gitu ya. Kemudian yang ketiga ada mengimplementasikan rencana riset ya.
Jadi setelah rencana riset selesai, maka selanjutnya adalah tahap setelah presentasi rencana risetnya selesai, kita mengimplementasikan rencana risetnya seperti apa gitu ya. Jadi ini berdasarkan dari hasil olah data yang kita lakukan gitu ya. Jadi nanti kan sudah keluar nih hasilnya, hipotesis yang kita ajukan tadi kira-kira sesuai apa enggak setelah diolah datanya gitu ya. Tadi hipotesis yang diajukan misalkan ternyata harga yang bikin pengaruh produk kita tidak laku di pasaran. Ternyata apa tuh tadi kualitas yang bikin kita produk tidak laku di pasaran gitu kan. Nah, itu semua kan tadi di awal hanya berupa dugaan kan sampai kita mengambil sampelnya, sampai kita uji sampelnya di instrumen riset, akhirnya keluarlah hasilnya. Oh, ternyata benar. Beberapa indikator yang tadi diduga itu ternyata benar yang mempengaruhi produk kita tidak laku di pasaran gitu. Akhirnya kita bisa di situ mengambil keputusan kan gitu. Artinya kan si pemasar atau si perusahaan bisa mengambil keputusan setelah lihat hasil penelitiannya tadi, setelah lihat laporan hasil risetnya tadi, jadi dia bisa mengambil keputusan untuk membuat produk yang harganya diminati oleh konsumen, yang kualitasnya diinginkan oleh konsumen, yang mereknya mungkin bisa lebih dikenal oleh konsumen. Dari hasil riset itu bisa menentukan tindakan apa sih nanti yang dilakukan oleh si perusahaan gitu ya. Kemudian ada menurut Schiffman dan Kanuk, langkah utama dalam proses riset konsumen adalah menentukan tujuan riset, ya pasti ya. Tujuan risetnya untuk apa? Untuk mencari tahu kan, untuk menganalisa apakah benar eh, faktor-faktor tadi menjadi pendukung untuk sehingga produk tidak laku di pasaran, untuk mencari tahu, untuk menganalisa gitu ya. Kemudian kita kumpulkan ya kan data-datanya. Kemudian kita rancang studi risetnya, kemudian mengumpulkan data. Di sini ada mengumpulkan data dan mengevaluasi data sekunder. Kalau data sekunder itu lebih kepada literatur ya, referensi. Dari mana? Dari jurnal, dari buku, dari pengalaman orang. Nah, itu ya. Kemudian artinya sumber referensi kita lah. Misalkan tadi produk kita tidak laku di pasaran karena harga, karena kualitas, karena merek, ya kan? Dari ketiga indikator itu, kita lihat ada nggak sih penelitian terdahulunya terkait sama harga, merek, dan kualitas yang memang mempengaruhi produk tidak laku di pasaran. Nah, itu yang dinamakan mengumpulkan data sekunder. Jadi berdasarkan literatur atau penelitian terdahulu. Nah, kemudian kalau merancang studi riset primer dan mengumpulkan data primer, ini lebih kepada data-data yang ada di lapangan. Yang tadi kita ambil sampelnya. Sampelnya dari mana? Dari pernyataan konsumen. Pernyataan konsumen kita tahunya dari mana? Kita sebar kuesioner atau kita wawancara konsumen gitu. Kemudian ada menganalisis data. Nah, menganalisis data itu dari mana? Dari feedback atau respon yang balik dari konsumen ke kita, ke pemasar atau ke petugas penelitian gitu ya. Kita analisa datanya. Kemudian terakhir mempersiapkan laporan itu tadi. Hampir sama sama yang tadi penjelasannya gitu. Cuman ini versinya si Sisman dan Kanuk gitu ya. Nah, ini ya bagannya gitu ya. Apa ya namanya? Kerangka kerangka daripada si riset ini tuh seperti ini gitu. Jadi ketika mau melakukan riset, kita tetapkan dulu tujuan kita riset ini buat apa gitu ya. Kemudian setelah setelah apa namanya? Setelah ditentukan tujuannya, kita kumpulkan data-data sekundernya. Data-data pendukungnya dulu gitu kan. Kita cari tahu dulu gitu. Meskipun ada penelitiannya misalkan, ternyata ya harga, kualitas, dan merek itu bisa mempengaruhi uh, suatu produk kita laku apa enggaknya di pasaran gitu kan. Tapi meskipun si penelitian terdahulu menyatakan harga, kualitas, dan merek ini mempengaruhi produk di pasaran,
belum tentu juga ketika kita melakukan penelitian hasilnya sama dengan penelitian terdahulu gitu. Karena kan mungkin situasinya sudah berbeda atau kondisi masyarakat yang berbeda gitu ya. Jadi tidak mesti penelitian yang kita lakukan ini sama dengan penelitian yang terdahulu gitu. Bahkan bisa jadi penelitian yang sudah dilakukan terdahulu, terus kita lakukan penelitian lagi di masa sekarang bisa jadi berbeda gitu ya. Nah, kemudian setelah mengumpulkan data si sekunder itu, kita rancang nih penelitian kita mau penelitian kualitatif atau penelitian yang kuantitatif gitu ya. Kalau penelitian kualitatif itu lebih kepada apa namanya diskusi gitu ya, lebih kepada kebanyakan narasi lah istilahnya gitu ya. Kalau kuantitatif ini lebih kepada kita menghitung nilai gitu ya. Jadi kalau kualitatif terlalu banyak narasi, artinya proses pengumpulan datanya itu berdasarkan diskusi, berdasarkan eh, forum grup gitu ya. Kalau yang si penelitian kuantitatif ini lebih kepada kita mengumpulkan datanya lewat rancangan sampel gitu. Kita tentukan berapa orang nih yang mau kita teliti sampelnya, kemudian kita hitung gitu kan. Jadi ada angka-angka yang dihitung dari situ gitu kan. Lewat persepsi si masyarakat tadi. Artinya kita kan kalau dari suatu persepsi aja kita tidak bisa menghitung ya, karena persepsi itu kan nggak bisa dihitung. Makanya ada yang namanya skalanya gitu. Makanya dalam menyebar kuesioner itu ada pernyataan yang eh, sangat setuju atau sangat tidak setuju atau setuju atau ragu-ragu. Nah, itu pernyataan di sangat setuju, setuju, ragu-ragu, itu ada skalanya. Biasanya dari skala 1 sampai skala 5. Skala 1 untuk kategori yang sangat tidak setuju, skala 2 yang tidak setuju, skala 3 ragu-ragu, skala 4 setuju, skala 5 sangat setuju gitu. Nah, itu proses eh, mencari data melalui kuesioner gitu ya, lewat si sampel responden. Kemudian nanti setelah dari responden balik gitu ya, nah itu instrumen pengumpulan datanya itu kita uji, kita lakukan perhitungan valid apa enggaknya gitu ya. Sampai nanti pada tahap analisa data ya, berdasarkan hasil olah data yang kita peroleh sampai dengan mempersiapkan laporan. Nanti ngalamin ya untuk riset yang kompleksnya itu ketika nanti kalian skripsi ya. Nah ini ya tadi penjelasan dari bagian yang ini ya. Jadi menyusun tujuan riset untuk menentukan rancangan riset yang tepat serta akan membantu untuk menentukan jenis dan kualitas informasi yang dibutuhkan. Kemudian pengumpulan data sekunder. Nah ini informasi sekunder dapat berupa hasil riset dari berbagai organisasi ya. Hasil riset terdahulu jadi yang dihasilkan dari dalam perusahaan untuk studi sebelumnya ya, atau informasi pelanggan yang dikumpulkan oleh bagian penjualan. Kemudian merancang riset primer, ini berdasarkan tujuan riset, rancangan penelitian kuantitatif. Jadi dalam riset kuantitatif metode pengumpulan datanya ya. Tuh, kalau kuantitatif kan ada observasi, eksperimen, ada survei gitu ya. Kemudian rancangan penelitian kualitatif ya. Ada kelompok fokus, teknik proyektif ya, metode pengumpulan datanya. Jadi kalau kita balik ke sini ya, rancangan penelitian kuantitatif ya. Yang tadi proses pengumpulan datanya ada observasi ya. Jadi kalau observasi ini kan kita melihat langsung ya di lapangannya seperti apa gitu kan. Jadi ketika melakukan observasi itu sebenarnya cukup akurat ya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai apa namanya objek yang kita teliti gitu ya. Jadi kita bisa memperhatikan dengan adanya observasi ini kita bisa memperhatikan
bagaimana sih perilaku konsumen terhadap produk yang digunakan gitu ya. Kemudian ada eksperimen ya, selain observasi. Kemudian ada survei juga ya. Survei juga ada banyak banyak cara juga ya. Ada survei wawancara perorangan gitu ya. Kalau misalkan kita di mall gitu kan suka ada tuh, suka diberhentiin ya kalau lagi jalan gitu ya. Suka diwawancarain dulu gitu ya. Cuman kalau cara ini mungkin agak sulit ya, karena kan kadang tidak tidak semua responden mau gitu ya untuk diwawancarain gitu. Mana survei melalui telepon juga ada, itu apalagi ini ya. Ini biasanya kalau zaman sekarang ini mungkin udah nggak efektif ya kalau survei melalui telepon ya. Karena orang kebanyakan takut duluan, takut penipuan gitu ya. Nah, rancangan penelitian kuantitatif ini ada instrumen penelitian ya, makanya tadi ada apa validitas, reliabilitas, ada skala gitu ya. Jadi kalau instrumen pengumpulan data ini atau instrumen penelitian ini adalah indikator-indikator yang terdapat di kuesioner. Gitu. Jadi misalkan tadi di kuesionernya pertanyaannya itu terkait sama harga, terkait sama kualitas, terkait sama apalagi tadi tuh merek ya. Nah, tiga variabel itu tentunya punya masing-masing punya indikator kan. Kayak misalkan pertanyaan tentang harga itu ada banyak jenisnya gitu ya kan. Apakah harganya ini mahal? Apakah harganya ini terlalu murah? Apakah harganya ini sama dengan kompetitor? Nah, itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan untuk satu variabel aja gitu. Variabel khusus harga aja. Nah, turunannya itu namanya indikator gitu ya. Jadi si indikator-indikatornya itulah nanti diuji namanya uji instrumen ya. Di mana uji instrumen ini untuk menentukan apakah indikator-indikator yang diajukan tadi lewat kuesioner valid atau tidak, reliable atau tidak gitu ya. Kemudian ada skala ya. Jadi skala-skala ini biasanya dipakai kalau untuk kuesioner adalah skala Likert yang dipakai ya. Karena ini bentuk skala sikap yang paling populer dan mudah bagi para peneliti untuk mempersiapkan dan mentafsirkan eh, suatu pernyataan gitu, sehingga lebih mudah bagi konsumen untuk menjawab. Gitu ya. Jadi si konsumen cukup menuliskan atau menandai nomor yang sesuai dengan tingkat setuju atau ketidaksetujuan gitu. Nah, enaknya skala Likert itu karena gini, skala Likert ini memberikan pilihan kepada peneliti untuk mempertimbangkan jawaban terhadap setiap pertanyaan gitu ya. Makanya orang lebih senang, peneliti itu lebih senang pakai skala Likert untuk mengukur sikap atau mengukur persepsi suatu responden. Tentunya banyak ya skala dalam penelitian, ada skala semantik, ada skala sikap ya, ada skala Likert gitu. Nah, untuk nanti detailnya ketika belajar metodologi penelitiannya. Ada skala berdasarkan urutan peringkat gitu. Kemudian kalau rancangan penelitian kualitatif, ini metode pengumpulan datanya ada wawancara ya, kemudian kelompok fokus ya. Wawancara yang mendalam tentunya waktunya tuh sekitaran 30 menit sampai 1 jam lah gitu ya. Cukup lama gitu ya kalau wawancara. Kalau kuesioner kan lebih mudah, karena kita blast. Lagi sekarang zaman medsos ya, kita blast lewat medsos aja orang juga
udah langsung feedback gitu ya. Kalau wawancara kan mungkin ada orang yang enggan untuk dilakukan wawancara gitu kan, terlalu lama berdiri atau terlalu lama ngobrolnya gitu ya. Karena kan kalau wawancara ini responden didorong untuk berbicara secara bebas, secara aktif mengenai kegiatannya mereka, sikap dan minatnya mereka terhadap suatu produk gitu. Kemudian ada kelompok fokus ya. Ini biasanya terdiri dari 8 sampai 10 responden yang bertemu gitu. Jadi kita cari responden 10, kemudian kita kumpulkan di dalam suatu forum, kemudian kita diskusi di situ. Kemudian ada teknik proyektif ya. Kalau teknik proyektif ini lebih kepada tes yang tersembunyi gitu ya. Jadi biasanya bentuk bentuk tes proyeksi ini apa ya? Samar gitu ya. Artinya tidak lengkap gitu. Kadang kalimat yang dinyatakan tuh tidak lengkap. Kadang malah stimulasinya tuh melalui gambar atau kartun gitu ya. Namanya juga tes teknik proyektif gitu ya. Tapi biasanya teknik proyeksi ini digabungkan dengan si kelompok fokus gitu. Jadi di dalam kelompok fokus disisipkan si teknik proyektif ini. Jadi lebih sering digunakan selama berlangsung wawancara atau si kelompok fokus tadi. Kayak contohnya gini loh, kalau tes proyeksi ini. Jadi misalkan ada pernyataan gini. Menurut pendapat Anda, apa kata pertama jika saya membuat kata komputer? Gitu. Nah, itu kan samar ya, maksudnya pernyataannya tuh tidak langsung tertuju pada maksudnya gitu kan. Atau atau ada pernyataan yang gini. Jika saya pergi berbelanja di mall, maka saya akan titik-titik-titik. Nah, si respondennya tuh yang suruh ngisi, gitu kan, yang suruh jawab gitu. Artinya kan itu tadi eh, makanya ada istilahnya tes yang tersembunyi gitu. Jadi karena tidak langsung to the point maksudnya apa gitu. Jadi ada sesuatu yang proyeksi lah di situ ya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tahapan-tahapan riset perilaku konsumen, artinya tahapan-tahapan riset pemasaran lah istilahnya seperti itu. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya, di pembahasan selanjutnya itu adalah di RPS-nya itu bagaimana mahasiswa ini bisa mampu membuat makalah terkait dengan pemasaran gitu. Jadi di RPS-nya itu bentar ya. Ya, jadi di pertemuan ke-14 itu mahasiswa diminta untuk membuat makalah terkait dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen ya. Jadi di pertemuan ke-14 nanti ada tugas terkait sama riset perilaku konsumen. Nah, terkait dengan makalahnya, di sini ada susunan makalah yang harus diperhatikan ya. Jadi nanti kalian membuat makalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap suatu produk untuk menentukan keputusan pembelian. Dan di sini kalian bisa baca dulu ya instruksinya, membuat makalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam menentukan keputusan pembelian sebuah produk. Untuk objek produknya bebas.
Misalkan ya, bagaimana sih eh misalkan produk yang mau diteliti kartu perdana M3 misalkan ya. Jadi saya mau meneliti tentang apa sih yang mempengaruhi faktor-faktor kenapa si perdana M3 ini bisa laris di pasaran. Saya mau sampelnya itu mahasiswa UTMJ misalkan. Nah, dalam menyusun makalahnya yang harus diperhatikan adalah satu, ada cover, ya kan, memuat judul. Judulnya contoh aja ya ini. Itu tadi apa namanya produknya si kartu perdana M3. Judulnya misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli produk dalam apa ya kalau itu perdana M3 gitu ya di wilayah kampus Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta misalkan seperti itulah. Bebas ya, maksudnya kalian rancang sendiri judulnya semenarik mungkin, cuman itu contoh saja gitu ya. Kemudian nama penyusunnya siapa, ada NIM-nya, ada logo UTMJ, ada nama prodi, ada nama kampus, dan ada tahun ya untuk apa. Kemudian ada cover, ada kata pengantar, ada daftar isi, kemudian ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan harus memuat tentang latar belakang masalah, ya kan? Kemudian eh, rumusan masalah dan tujuan. Jadi misalkan tadi yang mau diteliti adalah si perdana entry, ya kan? Nah, kita kan kalau mau meneliti tadi kan harus observasi dulu, ya kan? Kita mau sampelnya si mahasiswa UTMJ misalkan. Nanti ditentukan ya. Misalkan ngambil sampelnya 30 orang mahasiswa UTMJ pengguna M3 gitu kan. Kenapa sih kok bisa M3 ini laris di pasaran? Misalkan karena M3 murah, karena M3 sinyalnya bagus, karena M3 begini begitu. Nah, itu dijelasin di latar belakang permasalahannya gitu ya. Kemudian rumusan masalahnya apa? Misalkan eh, apa tuh namanya? Ingin misalkan kayak karena tadi kita mau menelitinya tentang produksi entry, jadi rumusan masalahnya dibuat misalkan gini, apakah terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian perdana M3 di eh, Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta, misalkan. Apakah terdapat pengaruh kualitas sinyal terhadap keputusan pembelian perdana M3 di lingkungan kampus UTMJ gitu ya. Nah, kan tadi rumusannya terkait sama harga sama sinyal. Nah, dua indikator itu dapatnya dari mana? Dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah dapatnya dari mana? Dari kita observasi. Observasi lewat apa? Lewat wawancara tadi misalkan. Kemudian lewat kuesioner misalkan ya kan? Prasurvei gitu ya. Nah, jadi kita kita jelaskan di latar belakang masalah apa yang menjadi eh, indikasi daripada si produk ini ada di pasaran gitu ya. Itu kan kalau itu kan artinya kita ingin meneliti kesuksesan daripada si perdana entry kenapa laku di pasaran. Nah, tidak tidak mesti kesuksesan aja gitu. Artinya kita bisa meneliti yang jelek sekalipun. Artinya apa? Gini, artinya kita mungkin mau meneliti kenapa sih sekarang orang orang itu tidak tertarik lagi dengan ponsel Nokia misalkan. Kenapa Nokia ini udah nggak beredar lagi di pasaran? Nah, itu kita bisa teliti juga gitu. Jadi misalkan eh, faktor-faktor apa, analisa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam menentukan keputusan pembelian terhadap handphone Nokia di lingkungan UTMJ. Ya, kan? Nah, jadi dicari tahu gitu.
kebanyakan orang-orang UTMJ nggak pakai Nokia tuh kenapa gitu. Nah, itu nanti disebutkan di latar belakang masalah juga. Misalkan karena memang sudah nggak up to date atau sudah jadul atau sudah apa gitu kan. Nah, itu dijelasin di latar belakang seperti apa. Jadi kita di rumusan masalahnya kita ngambilnya dari latar belakang gitu. Kemudian tujuan penelitian itu untuk apa gitu. Misalkan eh, untuk menganalisa harga perdana entry terhadap keputusan pembelian perdana entry di lingkungan kampus UTMJ, atau juga bisa untuk menganalisa kualitas sinyal terhadap keputusan pembelian produk entry di lingkungan UTMJ. Nah, seperti itu ya. Kemudian desain riset, kita tentukan jenis riset kita kuantitatif atau kualitatif gitu kan. Dari penjelasan saya yang tadi, itu sudah dipastikan jenis penelitiannya kuantitatif. Karena apa? Karena kita menggunakan observasi dan penyebaran kuesioner dalam pengumpulan datanya. Gitu ya. Metode pengumpulan datanya observasi, kuesioner, atau wawancara bebas saja gitu kan. Cuman kalau dari penjelasan saya tadi, itu mengindikasikan ke arah penelitian yang kuantitatif. Kemudian, populasi dan sampel. Jadi tentukan populasinya di mana. Misalkan kita mau ngambilnya di lingkungan UTMJ. Kan mahasiswa UTMJ banyak, nggak mungkin kita ambil semua kan. Hanya kita cari sampelnya aja. Misalkan 30 atau 20 gitu ya. Karena ini kan makalah sederhana ya, bukan riset yang kompleks gitu. Jadi sampelnya ya nggak usah banyak-banyak gitu. 30 atau 20 sampai 30 lah gitu ya. Nanti dijelasin di situ di bagian populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah bla 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 bla, sehingga sampelnya adalah bla 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 gitu. Dijelasin ya, ada narasinya. Kemudian mengumpulkan data dan mengolah data. Jadi dijelasin nanti di bagian ini datanya seperti apa, lewat apa, misalkan observasikah, nanti dijelasin observasinya tanggal berapa, kemudian atau wawancaranya tanggal berapa, dengan siapa-siapa aja wawancara gitu ya. Kemudian pengumpulan kuesionernya seperti apa, kemudian apa tuh namanya, jenis pertanyaan yang dilontarkan kepada responden itu juga dimasukkan ke dalam bagian mengumpulkan data dan mengolah data. Kemudian yang kesembilan adalah subbab hasil pembahasan. Jadi dijelasin setelah tadi kita sudah dapat datanya lewat observasi, lewat kuesioner, lewat wawancara, kemudian data-data itu kita analisa gitu. Kita analisa, kita deskripsikan ke dalam hasil pembahasan gitu ya. Jadi ada penjelasan teorinya juga. Misalkan tadi kita kan mau bikin makalahnya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian eh, perdana entry di lingkungan UTM Jakarta gitu kan. Itu judulnya misalkan. Nah, kemudian di hasil pembahasannya nanti ada penjelasan teorinya gitu. Apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen, apa yang dimaksud dengan keputusan pembelian. Kemudian kan tadi kan kita judulnya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, kalau faktor-faktor itu kan banyak, ya kan? Nah, dari hasil temuan kita, dari hasil observasi kita menemukan faktor-faktor yang dominan itu yang mana. Nah, itu yang dijelasin. Misalkan, faktor yang paling dominan adalah harga dari si paket entry, kualitas dari si paket entry. Ya sudah, teori yang ada yaitu terkait sama teorinya harga, sama teori apa namanya penguat sinyal misalkan. Kemudian ada ilustrasi gambar juga, tabel, grafik. Misalkan kalian mau menjelaskan kalau dari hasil wawancara itu kan biasanya ada list pertanyaannya kan, begitu juga dari hasil si kuesioner. Nah, itu nanti dijelaskan sedikit eh, tabel-tabelnya gitu kan, berapa orang yang melakukan apa namanya yang mengembalikan sampel, berapa orang si respondennya, misalkan
dari sampel itu kan kita bisa lihat ya kan, berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan gitu. Nah, itu dijelasin di situ. Pokoknya segala sesuatu yang kalian temukan dalam proses observasi itu dijelaskan di hasil pembahasan. Kemudian ada penutup ya. Penutup itu kesimpulan. Kesimpulan daripada hasil pembahasan yang sudah kalian lakukan. Kemudian ada daftar pustaka. Nah, jadi ini susunan makalahnya terkait sama makalah tentang apa namanya mata kuliah pemasaran ya. Jadi di sini makalahnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam menentukan keputusan pembelian sebuah produk. Nah, produknya ini bebas kalian tentukan saja, terserah. Kalau tadi contohnya judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam menentukan keputusan pembelian perdana entry di lingkungan UTMJ Jakarta. Atau bisa juga faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam menentukan keputusan pembelian atau dalam menentukan keputusan mengkonsumsi makanan apa gitu ya di lingkungan apa gitu ya. Terserah, produknya bebas aja. Nah, susunan makalahnya ini tadi ada cover ya, yang membuat judul, nama penyusun, logo UTMJ, ada nama prodi, nama kampus, terus ada kata pengantar, daftar isi, kemudian ada pendahuluan ya, latar belakang masalah ya. Jadi di apa kalian observasi, temukan kira-kira poin pentingnya tuh di mana gitu ya. Nanti dijelasin di latar belakang masalah sehingga kalian bisa menentukan rumusan masalah dari si latar belakang masalah ini gitu. Jadi rumusan masalahnya misalkan apakah terdapat pengaruh harga paket entry terhadap keputusan pembelian di lingkungan UTMJ gitu ya. Kemudian tujuannya apa gitu untuk menganalisa harga daripada si paket entry ini dalam mempengaruhi perilaku konsumen untuk menentukan keputusan pembelian gitu. Kemudian desain risetnya nanti dijelaskan. Jenis penelitian dalam makalah ini adalah penelitian kuantitatif. Dan kuantitatif itu apa tadi ya? Jelaskan. Kemudian dijelaskan juga metode pengumpulan datanya, apakah observasi, atau observasi dan kuesioner, atau observasi kuesioner wawancara. Nah, itu nanti dijelaskan. Kemudian populasi dan sampelnya juga nanti dijelaskan siapa yang menjadi populasinya, siapa yang menjadi sampelnya ya. Kemudian mengumpulkan data dan mengolah data ini juga dijelaskan terkait sama hasil daripada observasi, hasil daripada kuesioner, hasil daripada wawancara. Kemudian hasil pembahasannya apa dari temuan yang tadi kita temukan ya. Dianalisa, hasil observasi kita dianalisa, hasil kuesioner kita, hasil wawancara kita dianalisa, diinterpretasikan ke dalam bentuk deskripsi ya, deskripsi narasi itu ya. Termasuk juga ada penjelasan teori dari masing-masing faktor yang kita bahas gitu kan. Tadi kita membahasnya faktornya tentang apa nih, itu harus ada teorinya juga gitu. Kemudian kita membahasnya tentang apa? Tentang perilaku konsumen. Nah, itu dijelaskan juga deskripsi perilaku konsumen itu apa, keputusan pembelian itu apa, gitu kan. Apa saja yang menjadi faktor-faktor utama dalam keputusan pembelian. Nah, ada teorinya. Nah, kemudian dari semua teori yang diambil, jangan lupa ditulis kutipannya ya, daftar pustakanya itu punya siapa. Kemudian penutup itu kesimpulan daripada hasil pembahasannya kalian, gitu. Jadi itu tugasnya di pertemuan ke-14, membuat makalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam menentukan keputusan pembelian. Nah, tugasnya ini dikumpulkannya kapan? Dikumpulkannya ketika saat UAS ya. Jadi masih ada waktu 2 minggu ya untuk untuk membuat makalah. Jadi nanti tugasnya ini diupload di e-kampus di pertemuan ke-14 ya, sampai dengan tanggal UAS gitu ya. Jadi lewat dari tanggal UAS sudah tidak bisa upload tugas lagi gitu ya. Kemudian nanti pertemuan ke-15 kita ada kuis dilakukannya di kampus
kita ambil minggu tenang ya, karena kan beberapa kali kita juga sempat off perkuliahan karena saya ada kesibukan. Jadi saya ganti di minggu tenang. Jadi minggu tenang di tanggal 15 ya kalau nggak salah ya. Hari Sabtu tuh tanggal 15 Juli nanti saya akan isi Sabtu pagi untuk pengerjaan kuis perilaku konsumen ya. Baik, itu saja terkait dengan pertemuan kita di pertemuan 12 dan 13 ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat grup ya. Apalagi terkait dengan makalah ini ya. Kalau terkait sama makalah mohon ditanyakan lewat grup. Jadi nanti teman-teman yang lain juga bisa tahu gitu ya. Karena kalau Japri nanti takutnya ada yang nanyanya sama gitu sama temen-temennya juga gitu. Artinya saya sudah jelaskan ke satu orang, saya harus jelaskan lagi ke beberapa orang gitu. Jadi mendingan kalau nanya terkait apapun itu tentang mata kuliah kita di grup saja. Jadi biar saya menjelaskannya biar bisa diketahui oleh semua teman-teman mahasiswa yang lain gitu ya. Oke, mungkin cukup ya untuk pada pagi hari ini. Mohon maaf juga kalau beberapa pertemuan saya eh, tidak menanggapi diskusi ya, karena jujur saya sedang proses bimbingan mahasiswa. Hari ini kebetulan sidang jam 10, hari Sabtu jam 10 pagi sidang. Kemudian saya juga ada nguji beberapa mahasiswa ya. Jadi memang lagi ngejar bimbingan untuk mahasiswa bimbingan saya yang hari Sabtu ini sidang gitu ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya, atas waktunya dalam mendengarkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Semoga makalahnya bisa dijalankan dengan baik ya, bisa dimengerti dengan baik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas berikutnya. Terima kasih banyak rekan-rekan mahasiswa sekalian.